masih bahas sana bahas ini karena segala macam kita bahas, termasuk hari ini yang bakal kita bahas adalah soal awet muda. Nah, kadang-kadang. Nah apa? Kadang-kadang gini, ada sentimen tersendiri di masyarakat kalau misalkan melihat bentukan yang ternyata usianya sudah tua, tapi bentuknya muda, tapi begitu sudah terbentur dengan yang namanya faktor keuangan, orang akan berpikir, wajar dia cantik, pasti perawatannya wajar kenceng, dia muda, kaya gitu. Tapi kan nggak selalu begitu. Karena memang ternyata ibu-ibu, ini yang buat di rumah juga, dengan kita melakukan hal-hal sederhana setiap hari yang bisa dibilang sebenarnya secara duit sangat minim, betul, itu bisa membuat kita tampil lebih muda jauh dibanding usia kita sebenarnya. Dan saya punya tetangga asli yang usianya sebenarnya 54 tahun, tapi dia terlihat seperti 30 tahun. Yang bener. Bener, dia nggak perlu uang banyak, cuma mandi pagi pakai formalin, Bu. Bapak jadinya awet, mudanya awet. ya nggak bisa begitu dong caranya, itu kan formalin buat mayat ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita cemilin sih dicampur bakso ya. Tapi nih kalau gitu gini, sekarang tadi kan lu udah nunjukin Syahrul Gunawan. Ya. Di sini ada dua orang memprediksi umurnya 32 dan 30 tahun. Aku juga punya tetangga. Ini kan rumah gue, ini rumah lo. Nah ini ada rumah orang-orang, nah dia di ujung situ tuh. Tetangga baru. Tetangga baru. Bakal sering kesini gak? Enggak kan? Takut digantikan posisinya. Tapi lu lihat dulu aja orangnya cantik, masih kencang semuanya. Tebak ya umur berapa ya? Silakan langsung dilihat. Pemirsa di rumah silakan langsung tebak. Beri tepuk tangan buat Ibu Lisa. Yes. Cici, ni hao ma. Sila datang. Coba lihat penampilannya. Ya ampun, kayak Cherry Bell ya. Nah, di apa sini kabar? berdiri dulu. Ini namanya aku panggilnya Cici Lisa aja deh. Cici Lisa. Tebak-tebak buah manggis. Umur berapa Cici Lisa? Satu orang yang berhasil akan mendapatkan Wendy bawa pulang. Enak aja. 45. 40. Oke, sini Ibu. Sini maju. Ibu, silakan maju di sini. Wah, luar biasa kita kedatangan Bunda Dorce. Bukan. Oh, bukan. Ibu, menurut pengamatan Ibu, namanya Ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Ida. Menurut Ibu, wanita cantik di sebelah Ibu kira-kira umurnya berapa ya, Bu? 40. Kenapa Ibu bisa bilang dia 40 tahun? Kelihatan. Yakin? Yakin. Okay. Udah lama Ibu jadi paranormal? Kan lu suruh prediksi. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Thank you ya, Bu ya. Kalau tebakan Ibu benar, Ibu boleh bawa pulang yang gundul di sebelah saya. Enggak, silakan Bu. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu Lisa silakan duduk Ibu Lisa. Prediksi. 40 tahun. Wendy berapa Wendy? Kalau dari looks, dari penampilan. Dari penampilan masih pakai rok pendek. Jauh lebih muda malah. Masih kenceng. Antara 37 atau 38. 37 atau 38. Kita mau reveal umurnya sekarang atau nanti? Nanti aja. Oke, tapi aku pengen tahu yang pasti usianya jauh lebih tua dibanding itu. Hah? Tidak ada plastik surgery ya? Nggak ada? Nggak ada. Salaman bener? Nih, salaman berarti dia nggak bohong. Kan nanti pemirsa bohong, diem-diem botok. Nggak ada botok-botokan? Enggak. Ini botok. Itu botak? Okay. Nggak ada, pokoknya segala sesuatu yang melibatkan uang-uang yang mahal. Asli. Ini asli semua. Kok bisa? Nah, dari sana. Dari sananya, olahraga kah? Atau mengkonsumsi makanan sehat kah? Yang teratur kah? Atau gimana nih? Sampai bisa menjaga kualitasnya? Nah, ini kan lo pasti bingung kan? Karena dia bolak-balik jawabnya enggak. Karena aku pernah ngobrol. Jadi kenapa saya sengaja datengin orang biasa yang bukan artis, yang kerjanya memang ibu rumah tangga, karena ingin menunjukkan kalau sebenarnya tampil jauh lebih muda itu tidak hanya dimiliki oleh artis-artis atau orang yang banyak uang. Betul sekali. Jadi tadi saya ngobrol nih Wen, cukup alot nih ngobrol. Masa iya sih tante nggak ngapa-ngapain kok bisa awet muda? Tapi ternyata setelah diselidikin, dia setiap hari pasti makan buah, betul? Ya kadang-kadang sih. Ya. Nah, kadang-kadang enggak tiap hari. Enggak tiap hari. Enggak terlalu jaga. Nggak terlalu juga. Iya. Tadi katanya tiap hari. Enggak makan. Lu ngobrol sama siapa sih sebenarnya? Kayaknya gua salah enci. Nih. Oh berarti tiap hari makan bunga-bunga ya? Bukan. Ini Makan rubah. itu anjing. Oh ini usia berapa? Usia berapa nih? Ibu kayak bintang film Hongkong Ini ya? masih 18 tahun. Masih 18 tahun. Wow. Tapi setiap hari makan gini, kalau makan lebih sering makan di rumah atau di luar? Di rumah. Masak sendiri. Ya, masak Yang dimasak biasanya apa? Ya segalanya adalah ganti-ganti. Sayur mayoritas kah? Ya, Daging? ikan, daging.
Seperti ganti-ganti, itu. iya. Olahraga itu aja gerak-gerak sendiri. Gerak-gerak sendiri, maksudnya gerak-gerak Biasa sendiri aja, lagi duduk tuh gerak-gerak gitu. sehat, Bukan ya. lain, itu Oh, bukan gerak-gerak Enggak olahraga. ikut-ikut itu fitness gitu enggak. Oh, ikut-ikut fitness juga enggak. Oh iya, apakah ibu dalam melakukan aktivitasnya dibantu alat? Enggak, bukan Menku, siapa dia? Bukan, Bapak bukan. Ya, Enggak, soalnya gini, emang ibu ini kalau misalkan ditanya, dia bilang saya tidak melakukan apapun, kenapa saya bisa awet muda? Tapi sebenarnya aku udah ngobrol-ngobrol. Jadi satu, ternyata dengan kita masak makanan rumah, itu kan berarti sebenarnya tanpa kita sadari kita mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Oke. Makanya itu Pertama. dia kenapa bisa lebih awet muda. Ya. Tapi kuncinya adalah tadi ibu bilang, ibu selalu apa ibu bilang tadi tuh? Heru. Selalu happy. Ya nggak terlalu mikirin macam-macam kemauannya, nggak minta banyak-banyak lah, apa aja lah terima. Jadi menurut ibu Nggak itu terlalu nuntut gitu lah. itu resep awet muda. Jadi Ibu. jatuhnya mungkin nggak terlalu stres menghadapi Ya, semua kali ya. benar. Ketika stres sudah main di jiwa kita, itu yang bikin kita akhirnya jadi awet tuanya malah ya. Awet tua maksudnya Tante. Ya. Nah kalau misalkan dari Tante Lisa sendiri kira-kira kalau olahraga jarang juga kan berarti. Enggak. Kadang-kadang. Pola tidur? Pola tidur biasa aja sih. Nih, ini Biasa, Wendy waktu lagi tidur berusaha ya tidur. mengorek, mencari sesuatu yang tidak biasa sehingga membuat dia awet muda kan? Iya. Tuh, emang dibilang nggak ada. Semua yang dia lakukan itu adalah hal biasa sehari-hari yang membuat dia bisa nampak lebih kenceng. Nih, aku mau kasih tahu. Kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari, kita cek apakah dia melakukan itu atau tidak. Apakah ibu minum soda sering-sering? Enggak. Enggak. Karena ternyata nih, Wendy, dalam soda itu terdapat zat asam yang bisa merusak lapisan terluar gigi, sehingga gigi bisa cepat ompong. Jadi kalau nggak mau cepat ompong, hindari minum soda atau gunakan sedotan pada saat minum soda. Oh nggak apa-apa selama menggunakan sedotan. Tapi terlalu banyak menggunakan sedotan, itu kan otot akan bergerak berulang-ulang. Akhirnya membentuk garisan-garisan kerut di bibir. Karena lu kan gini kalau sedotan kan. Oh. Nah, tanpa disadari akan ada kerutan-kerutan di bibir. Berarti buat laki-laki jangan terlalu sering nyedot, akan lebih cepat tua. Betul. Nyedot soda. Langsung minum di gelasnya. Betul. Tapi kan lebih baik minum air putih. Sehari-hari minum apa? Air putih. Air putih. Apakah Anda minum minuman lain selain air putih? Nggak ada. Cuman air putih kan? Sih, buat dia tuh hal biasa karena itu dia lakukan sehari-hari. Nah, sejak kapan Tante Lisa melakukan hal itu? Maksudnya kan pasti gini loh. Sebiasa-biasanya orang melakukan sesuatu kan pasti ada momen ketika Tante Lisa berpikir bahwa gue harus begini ini akan membuat gue begini. Kapan? Enggak juga. Gak ada. Nggak ada. Biasa Jalanin aja bener-bener. Jalanin aja. Oke, saya nyerah, saya nggak tahu kerjanya apa. Lo enggak, maksudnya adalah memang Kok bisa gitu loh? Dia tidak melakukan apapun. Jadi yang mau dikasih lihat di sini ke ibu adalah dia tidak melakukan satu usaha yang kalau kita lihat artis-artis sampai ke calon kecantikan yang mahal-mahal. Yang dia lakukan cuman minum air putih, tidak minum apapun kecuali air putih. Kalau saya tanya sama ibu, ada air putih sama minuman yang manis, ibu pilih mana? Air putih. Manis. Tapi itu sangat wajar. Pasti kita cenderung yang lebih enak di lidah. Bener. Seperti itu. Kemudian, apakah ibu mencuci muka dengan sabun? Sabun biasa aja. Sabun biasa? Iya. Nggak ada sabun khusus? Enggak. Setiap hari? Iya. Tuh Bu, pakai sabun biasa, jangan pakai abu gosok. Ibu pakai abu gosok, jadi agak-agak kasar. Emang kenapa kalau ngobungan masalah sabun? Jadi, kalau misalkan menggunakan, ibu sehari berapa kali cuci muka dengan sabun? 2 kali. 2 kali. Jadi cuci muka dengan sabun itu sehari 2 kali itu maksimal. Tapi lebih dari itu akan membuat muka lebih cepat kering dan akhirnya lebih gampang timbul kerutan. Sih, jadi yang biasa dia lakukan itu tanpa disadari adalah kebiasaan-kebiasaan yang membuat awet muda. Itu diajarin nggak Tante? Enggak. Sama mama sebelumnya, sama keluarga? Enggak. Berjalan dengan sendirinya aja? Iya. Jadi Wendy, kesimpulannya kalau misalkan ingin awet muda apa dari tante ini? Kesimpulannya ya doing something yang memang biasa-biasa aja. Iya. Nggak perlu stres, makan normal,
minum air putih, memang benar minum air putih itu udah kunci paling utama. Betul. Karena gue ngerasa banget, gue dari awal itu musuhan banget sama air putih. Hah, Bapak musuhan? Emang Bapak pernah diapain sama air putih? Nggak tahu, aku ternoda sama air putih. Tapi sekarang gimana kalau kita tanya pendapat dokter, apakah hal biasa-biasa yang menurut Ibu Lisa ini dilakukan memang adalah hal yang tepat secara kesehatan sehingga bisa lebih awet muda? Langsung kita panggilkan ini seorang dokter yang sangat luar biasa sekali. Selamat datang dokter, kita ketemu lagi. Apa kabar? Apa kabar dok? Apa kabar? Silakan duduk. Ini karena memang kita dalam rangka sebentar lagi mendekati Imlek ya. Saya panggil semua saudara-saudara saya di sini. Silakan sit down. Oke. Dokter apa kabar dokter? Baik. Baik sekali. Ini dokter kecantikan. Gue boleh nanya? Boleh. Langsung. Tanda-tanda penuaan dini apa aja sih dok? Dilihat dari kulit, biasanya kita kalau lihat dari kulit itu pertama lihat mata. Coba cek. Ibu ada handphone kaca, cek maksudnya? Jadi biasanya di area mata kalau ada kerut atau tanda penuaan dini itu ada kerutnya. Tapi kan kalau kita ketawa pasti mata otomatis kerut. Iya. Itu penuaan dini? Bukan. Jadi kalau misalnya dia tanpa ekspresi pun dia udah ada kerut. Kemudian bawah matanya gelap. Kalau gelap itu bukannya karena sering begadang ya dok? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oh berarti kalau sudah mulai gelap beda sama kantung mata ya? Beda. Oke. Itu berarti kerutan di mata. Itu yang paling dini. Kemudian apa Awal. lagi? Iya. Jadi biasanya memang tanda penuaan itu kita bisa lihat dari keseluruhan tubuh. Cuman memang kulit itu merupakan bagian pertama yang nunjukin tanda penuaan itu. Jadi kita lihat mata, kemudian garis senyum. Garis senyum tuh yang ini ya? Iya. Sama tekstur kulitnya. Coba cek, boleh cek Wendy nggak? Wendy mengalami penuaan dini nggak? Boleh dipegang-pegang? Kalau jijik pakai tangan, pakai kaki boleh? Jadi kalau Mas Wendy ini kan sebenarnya kulitnya kombinasi keberminyak. Kalau saya lihat mungkin karena selalu tampil di TV karena harus bermake up, jadi agak dehidrasi. Oh, ya, jadi dehidrasi memang penuaan dini. Betul. Kalau Ibu Lisa ini memang dia tampak lebih muda dibanding usia sebetulnya. Kita kasih tau aja deh usia sebenarnya. Usia berapa? Ibu usia berapa sebenarnya? 53. 53 tahun. Penonton langsung. 53. Nih, tepuk tangan dong, luar biasa. Tebakannya salah kan berarti kan? betul. 53 bisa seperti ini. Ini berarti termasuk langka atau memang sebenarnya ibu-ibu di rumah pun bisa mendapatkan tampilan seperti ini? Bisa. Sekarang dengan ilmu kedokteran yang terkini apapun bisa dilakukan. Tapi kan itu harus pakai ilmu kedokteran. Iya. Kalau kita pengen cara Secara yang hari-hari Bisa. bisa. Tahan Oke. dulu. Karena sekarang seperti biasa Wendy punya foto. Ini dia fotonya. Oh bukan. Nah, tanggal boleh aja tanggal tua, tapi muka tetap awet muda. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahasa Nabahas.